Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5 kita lanjutkan kembali. Adapun tujuan pembelajaran adalah 1. Setelah membaca teks tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. 3. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Amati gambar berikut ini. Ceritakan tentang gambar yang sedang kalian amati. Ini adalah gambar di mana saat-saat Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga negara. Ayo membaca. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya adalah sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan asing. Ini adalah gambar 3 tokoh bangsa kita, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon. Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Disinilah terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda tentang kemerdekaan Indonesia. Setelah kalian membaca teks, berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Contohnya dengan menggunakan aspek apa, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat bertemu dengan Marskal Terauchi. Dengan aspek mengapa, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Siapa? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan Marskal Terauchi. Dengan menggunakan aspek bagaimana, pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Kapan? Pada tanggal
9 Agustus tahun 1945, di mana pertemuan dilakukan di Dalat, Saigon, Vietnam. Ini adalah contoh cara mengisi peta pikiran pada bacaan tersebut. Diskusikanlah peta pikiranmu dengan teman di kelompokmu. Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Serahkanlah hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Amati gambar berikut. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tulislah 3 manfaat yang kamu rasakan. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 5. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Bacalah teks berikut. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang dipilih tidaklah mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangko Alu. Permainan Rangko Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangka Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Klasse. No, Griechen hat keinen Namen, das ist die Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ayo berkreasi. Cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Kamu sudah belajar tentang pola tarian daerah dan mempraktekkannya. Amatilah gambar berikut dan gambarlah pola tariannya. Tari Seudati. Tari Seudati menggunakan pola lantai garis vertikal atau lurus. Contohnya seperti ini. Kemudian tari Andun dari Bengkulu. Tari Andun menggunakan pola lantai diagonal. Contohnya pada gambar seperti ini. Kemudian berikutnya adalah tari Tanduk berasal dari Riau. Tari ini menggunakan pola lantai melengkung. Dan yang ini adalah tari Tambun dan Bungai yang berasal dari Kalimantan
tengah. Tari ini menggunakan pola garis vertikal atau lurus. Bandingkanlah gambar pola lantaimu dengan milik teman kelompokmu. Praktekkanlah semua pola lantai tersebut dengan mereka. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mempraktekkan pola lantai tarian daerah? Bagaimana kamu menyikapi perbedaan dengan teman? Demikian pembahasan tema 2 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.